Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3791. Faqala al-muallif rahimahullah, al-hujjaj, orang-orang haji, wal ummar, dan orang-orang yang umrah, wafdullah, tamu-tamunya Allah. In sa'alu, jika mereka meminta, mereka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati bang. Wa in da'u, dan apabila mereka berdoa, ajabahum, Allah akan mengabulkan mereka. Wa in anfaqu, dan apabila mereka infak, akhlafa lahum, Allah pun akan ganti untuk mereka. Walladzi nafsu Abul Qasim biyadi, demi zat yang jiwanya Abul Qasim, yaitu jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tangannya, yaitu Allah. Maka baru tidaklah bertakbir mukabbirun, seseorang yang bertakbir, ala nasyazin, di atas tempat tinggi, jadi bukit dan sebagainya. Wala ahla, dan tidak pula bertahlil, muhillun, seseorang yang bertahlil, yaitu maksudnya mengucapkan talbiyah. Ala syarafin, di atas satu tempat yang tinggi, sama ya, bukit dan sejenisnya. Minal asyrafi, dari bukit-bukit yang tinggi. Illa, kecuali ahla, bertahlil pura, ma baina yadayhi, sesuatu yang ada di depan dia, wa kabbara, dan ikut bertakbir, hatta yang qati'an bihi, sehingga putus padanya, munqata'at turab, pada tempat putusnya debu, maksudnya sampai mentoknya bumi. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah orang-orang yang haji dan umrah itu tamu-tamu Allah, sehingga mereka kalau minta pasti dikasih. Bayangkan seorang yang dermawan mengundang tamu-tamunya, pasti tamunya yang diundang minta apapun dikasih, karena dia dermawan. Nah, Allah itu paling maha dermawan. Maka hadis ini meskipun derajatnya dhaif, tetapi kalimat pertamanya ini, al-hujjaj wafdullah wal umar wafdullah in sa'alu, ini adalah maknanya sahih berdasarkan hadis yang kemarin sudah kita baca. Ada 3 tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu Allah 3 orang, siapa saja? Haji, umrah, dan perang. Orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Saya tampilkan lagi ya supaya enggak lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi thalatha, tamunya Allah ada 3, orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Mudah-mudahan semua kita dikasih haji mabrur dan umrah-umrah yang mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian maksud hadis ini juga adalah setiap orang yang haji atau umrah itu mengucapkan tahlil atau talbiyah atau takbir, maka semua benda-benda ikut bertahlil dan bertakbir, semua sampai mentoknya bumi. Tapi makna seperti ini saya belum menemukannya dari hadis yang lain yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. 92. Al-hajju, haji itu adalah sabilullah, jalannya Allah. Tud'afu fihi, dilipat gandakan, atau tud'afu fihi, dilipat gandakan padanya, an-nafaqatu, nafkah yang dikeluarkan, sab'a mi'ati di'fin, menjadi 700
kali lipat. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, haji termasuk sabilillah. Karena itulah sebagian ulama mengatakan boleh dana zakat diberikan kepada orang miskin untuk dia berhaji. Kita punya kerabat belum haji, semuanya yang lain sudah haji karena dia miskin. Nah, kita ketika mengeluarkan zakat boleh diberikan kepada kerabat kita. Kamu belum haji, nih saya kasih harta zakat, Anda berangkat haji. Boleh, menurut sebagian kecil ulama. Kenapa? Karena Allah mengatakan pada surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara, zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, orang amil, muallaf, budak, gharim, wa fi sabilillah. Nah, hadis ini mengatakan haji itu termasuk sabilillah, berarti boleh dana zakat untuk orang yang haji. Kemudian pembahasan kedua, karena haji itu adalah sabilillah, maka infak yang dikeluarkan padanya pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat, bukan hanya 10 kali lipat. Dan ini kita temukan ayatnya dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak harta mereka di jalan Allah. Jalan Allah ini apa? Jihad fi sabilillah. Kalau haji gimana? Nah, menurut hadis ini tadi, karena haji termasuk sabilillah, maka infaknya pun juga dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tapi memang saya jujur, hadis ini tadi adalah hadis yang dhaif. Seandainya hadis ini sahih, maka ini menguatkan pendapat ulama yang membolehkan harta zakat diberikan kepada orang yang akan berangkat haji. Tapi mayoritas para ulama tidak. Tapi sedikit para ulama membolehkan. 93. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak ada baginya balasan illal jannah, kecuali masuk surga. Apa sih haji mabrur? Mabrur itu artinya makbul, yang diterima. Maka haji mabrur itu definisinya adalah haji yang ketika kita melakukan tidak melakukan dosa apapun dan tidak melanggar apapun. Orang haji kan ada aturan-aturan, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut selama haji, ya. Nah, selama haji dia tidak melanggar aturan haji dan dia tidak berbuat dosa. Nah, ini berarti hajinya haji mabrur. Apakah ada tandanya orang itu haji mabrur? Para ulama mengatakan tandanya setelah pulang berubah jadi baik. Dulunya tidak baik jadi baik, dulunya sudah baik tambah baik. Itu namanya haji mabrur. Tapi setelah haji kok malah tambah dugal, nah, ini tampak-tampaknya ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak Pak, orang haji pulang itu riba semuanya dilepaskan. Salah satunya seseorang yang diceritakan kepada saya, tobatnya itu gara-gara naik haji. Dia sudah tahu riba haram, itu sudah tahu sejak dulu, tapi ya enggak ngeh gitu, maksudnya enggak peduli gitu loh. Nah, begitu sampai di Mekah, saat itu mungkin pas khutbah Jumat atau apa, disampaikan dalil tentang ayat riba, tiba-tiba dia langsung tersentuh hatinya, loh iya ya, riba haram, tapi saya masih terus saja. Nah, begitu pulang dari haji, langsung dia keluar dari bank. Karena dia posisinya sudah jabatannya tinggi di bank, gajinya gede. Nah, tapi gara-gara ayat riba tadi, hajinya tampaknya mabrur, dia pulang sudah tidak mau bank lagi. 94. Al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Manja barang siapa yang datang ke Arafah qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, min lailati jam'in, dari malam jam'in. Malam jam'in itu malam Muzdalifah. Jam'in itu nama lain dari Muzdalifah. Yang dimaksud malam Muzdalifah itu adalah malam hari raya Idul Adha. Jadi namanya tiga ya.
malam Muzdalifah atau malam Jam'in atau malam Idul Adha. Disebut malam Muzdalifah karena setelah kita tadi Muzdalifah disebut hari raya Idul Adha karena memang besoknya adalah hari Idul Adha. Kemudian disebut Jam'in itu karena sholat dilakukan di situ. Beberapa sholat dilakukan di situ di jamak atau dikumpulkan di situ. Maka disebut Lailatul Jam'in. Faqat maka sungguh adrakal hajja, dia telah mendapati ibadah haji. Kemudian beliau menjelaskan hal yang lain. Ayyamu Mina, hari-hari Mina, thalatha, ada 3 hari. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang tergesa-gesa fi yaumaini, pada 2 hari, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Maksudnya siapa yang setelah Idul Adha kemudian hanya 2 hari berada di Mekah lalu segera pulang ke Indonesia, maka tidak apa-apa. Tidak harus digenapi 3 hari di Mina. Padahal hari Mina ada 3 hari. Hari Mina itu hari tasyrik, ya. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi di Mina 3 hari. Tapi kalau cuma 2 hari kemudian pulang, boleh. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mundur, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Mundur maksudnya nunggu sampai hari ketiga. Di Mina selama 3 malam atau 3 hari, baru meninggalkan Mekah ke Indonesia. Nah, itu juga boleh, bebas, silahkan. Yang pertama yang hanya 2 hari ini disebut nafar awal. Yang kedua yang 3 hari ini disebut nafar tsani. Pernah dengar istilahnya Pak? Nafar awal, pergi yang pertama, pulang yang pertama. Nafar tsani, pergi yang kedua, pulang yang kedua. Jadi bebas, dua-duanya boleh. Hadis ini maksudnya ibadah haji itu yang paling inti adalah wukuf di Arafah, paling inti. Karena itu siapa yang haji tidak melakukan wukuf di Arafah berarti hajinya belum tercapai, harus diganti pada tahun berikutnya. Misalnya panjenengan haji kemudian sakit, masuk rumah sakit, kemudian dokter tidak mengizinkan untuk keluar rumah sakit. Tapi setelah kita berusaha untuk sehat, akhirnya diizinkan keluar dari rumah sakit. Dari rumah sakit melesat menuju ke Arafah. Sampai di Arafah 1 menit azan subuh tanggal 10 Dzulhijjah sudah sah. Karena sudah wukuf selama berapa? 1 menit. Sampai sana pas azan subuh tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang datang ke Arafah sebelum terbit fajar dari malam Jam'in, malam Muzdalifah, malam Idul Adha, berarti sudah mendapati haji karena sudah sempat wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu waktunya kapan? Dari tergelincir matahari, berlanjut terus sampai maghrib, berlanjut terus sampai terbit fajar. Maka berapa menit pun kita berada di Arafah dari antara waktu ini sudah sah haji kita. Tapi saya jujur ya, ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau pendapat jumhur itu yang saya sampaikan tadi, ini panjenengan 1 menit pun pokoknya sebelum terbit fajar, maka panjenengan sudah dapat haji. Gak ada masalah, 1 menit gak apa-apa. Kalau Rasulullah memang beliau itu wukufnya di Arafah itu dari zuhur terus sampai maghrib. Begitu tenggelam matahari, beliau kemudian meninggalkan Arafah. Sehingga beliau berada di Arafah waktu siang plus sedikit waktu malam karena tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, beliau baru pergi. Nah, pergi kemudian menuju ke mana? Ke Muzdalifah. Makanya disebut malam Muzdalifah. Malam Muzdalifah adalah malam Idul Adha. Disebut malam Muzdalifah karena setelah wukuf di Arafah kita menuju ke Muzdalifah. Saya tampilkan di sini pendapat yang lain ya. Pendapatnya Imam Malik. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, man fatahul wukuf naharahu, barang siapa yang tidak sempat wukuf pada siang harinya,
fatahul hajju, berarti hajinya sudah terlewat. Ini mazhab Malik. Jadi wukufnya harus apa? Siang kalau mazhab Malik. Kalau mazhab jumhur tidak harus siang. Waktunya memang dari siang sampai subuh. Nah, dari waktu ini yang lama ini, manapun yang kita ambil, baik siangnya maupun malamnya, itu sudah sah wukufnya. Maka pakai mazhab jumhur saja, ya, lebih longgar, lebih meringankan. Tapi memang saya pernah mendengar mazhab Malik itu di antara 4 mazhab ini termasuk mazhab yang keras. Kerasnya bagaimana? Seringkali memahami dalil sesuai teksnya lafal hadis. Saya kasih contoh satu. Mazhab Maliki keras. Rasulullah bersabda, kullu ghulamin, setiap anak yang lahir itu disembelihkan untuknya aqiqah yauma sabi'i, pada hari ke-7. Makanya Imam Malik mengatakan aqiqah khusus hari ke-7, selain itu enggak ada. Wah, hari ke-7 saya lupa, ini hari ke-8 baru ingat, lewat udah serai aqiqah. Tapi kalau jumhur tidak. Hari ke-7 itu sunnahnya. Kalau hari ke-8 baru ingat, enggak apa-apa. Hari ke-9 baru ada duit, enggak ada masalah. Hari ke-7 enggak bisa, lewatkan 14. 7 tambah 7 14. 14 enggak bisa juga, lewatkan 7 hari lagi, tanggal 21. Nah, sebegitu. Itu mazhab jumhurul ulama. Nah, maka mazhab Maliki sering kali apa? Ketat, nih, sesuai lafalnya. Lafalnya 7 ya 7, enggak usah diubah-ubah. Ini guru saya Ustaz Mudakir cocok kayak begini. Karena sesuai lafalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang saya dapatkan Ustaz Mudakir itu mazhabnya kadang-kadang cocok dalam beberapa hal dengan mazhab Malik. Kenapa? Cara memikir, memahami dalilnya sama caranya, ya. Apa sabdanya Nabi semanut, rasa diubah-ubah. Nah, kalau mazhab jumhur, hari ke-7 ya memang Nabi mengatakan hari ke-7, tapi tidak harus, ya. Tambahi tidak harus, Pak. Tidak harusnya bukan dari Nabi, ya. Mereka tambahi sendiri, ya. Karena dipahami ini maksudnya adalah hasungan untuk hari ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Tambah lagi, ya. 95. Al-hajju, haji, wal umratu, dan umrah faridatan, 2 hal yang wajib. La yadurruka, tidak masalah bagimu, tidak memadaratimu, bi'ayyihima, dengan mana saja dari keduanya, bada'ta, yang kau mulai. Jadi maksudnya kita mau haji dulu bebas atau umrah dulu juga bebas. Maka kalau kita haji susah gara-gara antri harus 30 tahun ke depan, umrah dulu saja. Dasarnya apa? Nih, la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Tapi saya jujur, ini hadisnya dhaif. Adapun yang benar, ini bukan sabda Nabi, ini perkataan sahabat Nabi, perkataan Zaid bin Thabit, pendapat beliau. Jadi beliau berpendapat haji umrah itu manapun didahulukan bebas. Kemudian apakah umrah itu wajib? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau haji sepakat ulama wajib, ya. Tapi kalau umrah, 2 mazhab mengatakan wajib, 2 mazhab mengatakan sunnah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan wajib. Makanya orang-orang Indonesia berpendapat umrah wajib, mazhabnya Syafi'i. Orang-orang Saudi mengatakan umrah wajib, mazhabnya Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan sunnah. Makanya orang-orang Maroko mengatakan umrah sunnah, mazhabnya Maliki. Orang-orang Pakistan mengatakan umrah sunnah, mazhabnya Hanafi. Tapi di antara 2 pendapat ini, yang lebih mayoritas adalah pendapat yang mengatakan umrah wajib. Jadi meskipun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tapi kalau dihitung seluruh para ulama, itu mereka adalah jumhur atau mayoritas, dikuatkan oleh mazhab-mazhab yang lain yang sudah punah. Ringkasnya masalah ini, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi, baik yang mengatakan umrah sunnah maupun yang mengatakan umrah wajib, yang sangat jelas tidak ada satupun yang sahih. Kalau ada hadis yang sahih, pasti tidak jelas. Kalau ada hadis yang jelas, pasti tidak sahih. Contohnya ini, faridatan, wajib, ini kan jelas banget, tapi tidak sahih. 96.
Al-hajju, haji itu jihadnya kulli dhaif, setiap orang yang lemah. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menyamakan antara haji dengan jihad. Kenapa sama? Karena sama-sama lelahnya. Haji lelah, jihad lelah. Demikian juga sama-sama mengeluarkan hartanya. Haji mengeluarkan harta, jihad mengeluarkan harta. Bedanya dikit aja. Kalau jihad ini kita sudah merelakan nyawa kita, siap nyawa kita hilang. Tapi kalau haji tidak. Makanya dikatakan di sini haji adalah jihadnya orang lemah. Nah, KCI sidik ini. Kalau haji tidak merelakan nyawa, kalau jihad merelakan nyawa. 97. Al-hajju, haji adalah jihadun jihad, wal umratu, sementara umrah itu tatawwu'un sunnah. Nah, ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa umrah sunnah, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Sesuai kaidah saya tadi, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang hukum umrah yang jelas-jelas menunjukkan wajibnya atau tidaknya. 98. Al-hajju, haji itu qabla tazwij, sebelum nikah. Nah, jadi pemuda-pemuda jangan nikah dulu sebelum haji. Haji sebelum nikah. Berarti haji dulu baru. Tapi hadis ini hadis palsu, Pak. Maka nggak bisa dijadikan dalil. Nah, kalau harus haji dulu sebelum nikah, setelah nikah kita nih. Duit angel golek untuk haji. Kalau sudah dapat duit, ternyata antrinya 30 tahun, orang nikah. Maka hadis ini nggak masuk akal sama sekali. 99. Al-hajarul aswad, hajar aswad itu minal jannah, bersumber dari jannah. Hadis ini sahih, tapi para ulama berbeda pendapat memahaminya. Pendapat pertama, hajar aswad dari surga, artinya dulu di surga diturunkan oleh Allah ke bumi. Pendapat yang kedua, yang disebut minal jannah dari surga itu maksudnya kinayah, bahwasanya hajar aswad itu banyak kebaikannya. Segala sesuatu yang banyak kebaikannya itu bisa disebut dari surga. Kenapa? Karena surga juga banyak kebaikannya. Misalnya panjenengan menikahi seorang wanita yang salehah, yang cantiknya muttafaq alaih. Maka panjenengan mengatakan, saya dapat istri bidadari dari surga. Padahal tidak mungkin dari surga. Tapi kenapa panjenengan sebut dari surga? Salehah, cantiknya muttafaq alaih. Pendapat yang ketiga, hajar aswad dari surga. Maksudnya besok akan diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ada 3 pendapat. 3.800. Al-hajarul aswad min hijaratil jannah, termasuk dari batu-batuan surga. Ini hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, dan tafsirannya diperselisihkan menjadi 3 tafsiran tadi sama. 801. Al-hajarul aswad minal jannah, wa kana, dan adalah hajar aswad itu asyaddu bayadan, lebih dahsyat putihnya, minat salji, daripada es, hatta sehingga sawwadathu, menghitamkannya, khotoya, dosa-dosa ahli syirik, orang-orang yang syirik. Jadi hajar aswad itu dulunya putih, lalu jadi hitam gara-gara disentuh-sentuh oleh orang-orang musyrik, maka dosanya pindah kepada hajar aswad. Maka para ulama mengatakan ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Kalau batu saja bisa menghitam dengan sebab dosa, bagaimana dengan hati yang lunak? Hati itu kan lembut, Pak, empuk. Nah, hati yang empuk itu pasti bisa lebih sangat hitam daripada batu. Batu yang hitam saja, Pak, bisa hitam gara-gara dosa. Batu saja bisa hitam gara-gara dosa. Apalagi hati yang empuk, maka bisa tambah lebih dahsyat hitamnya. Kemudian hajar aswad ini kalau dilihat dari sisi sejarah, maka disebutkan bahwa dia mengalami 3 fase. Fase yang pertama ketika turun dari surga, sinarnya terang benderang, menyilaukan. Fase yang kedua, Allah padamkan sinarnya tapi masih putih. Kenapa dipadamkan sinarnya? Karena kalau tidak dipadamkan sinarnya, seluruh dunia ini tersilaukan oleh sinarnya hajar aswad. Jadi nggak ada malam nanti, karena semuanya terkena sinar yang terang benderang dari hajar aswad. Fase yang ketiga, fase yang sekarang ini, hitam.
Kenapa hitam? Karena menyedot dosa-dosanya orang-orang kafir. 802. Al-hajarul aswad min hijaratil jannah, hajar aswad dari bebatuan surga, wa ma fil ardi dan tidak ada di bumi minal jannah dari surga, ghairuhu selain hajar aswad saja. Wa kana dan adalah hajar aswad itu abyadhu putih kalma seperti air, walaula dan kalaulah tidak mamassahu apa yang menyentuhnya min rijsil jahiliyah dari kekotoran jahiliyah, mamassahu tidaklah menyentuhnya du'ahatin orang yang punya penyakit illa bari kecuali dia akan sembuh. Tapi hadis ini dhaif menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi maksud hadis ini adalah hajar aswad itu batu yang berkah sehingga keberkahannya menyebabkan kalau ada orang sakit menyentuh hajar aswad sembuh. Tapi sayangnya apa? Hadisnya dhaif. Kalaupun sahih juga tidak bisa menyebabkan sembuh. Kenapa? Karena sudah terkotori oleh kotoran jahiliyah tadi. Jadi ketika hajar aswad masih putih, kalau kita sentuh dan kita sakit, sembuh. Tapi gara-gara sudah menghitam, maka kita sentuh, kita sakit, masih sakit. Jadi berkahnya sudah apa? Sudah berkurang gara-gara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyentuh hajar aswad tersebut. Panjenengan jangan mengira bahwa orang yang di Mekah itu semuanya baik. Kemarin tuh ketika kita umroh, ada orang cerita, Pak, saya di dekat Ka'bah itu didatangi mbak-mbak, terus ditawari, Pak mau nyium hajar aswad? Oh iya mau, ayo saya bantu. Wah, kemudian dicarikan jalan sama mbaknya itu sampai bisa masuk ke hajar aswad, bisa mencium. Setelah mencium, mbaknya ngatung, bayar Pak? Paket ya lu, tak kira nek gratis, tak kira bantu saya bisa nyium. Mbak ini bayar, saya nggak bawa duit. Namanya orang apa? Umrah pakai baju umrah, nggak nyimpen duit dia. Ya, pokoknya harus bayar Pak. Ya gimana? Saya nggak bawa uang, ya harus ambil dulu di hotel. Nah, terus dia tanya, ini hukumnya gimana kayak gitu ya? Minta uang dari membantu apa? Mencium hajar aswad. Ya secara hukum fikih bolehnya boleh, tapi kok ya enlekmen gitu loh. Ibadah digunakan untuk cari duit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi jangan kira orang yang nyentuh hajar aswad atau orang yang nganter ke hajar aswad semuanya orang-orang baik, enggak. Ada yang mikirnya itu duit aja. 803. Al-hajarul aswad itu adalah yaqutatun, batu yakut. Batu yakut itu batu mulia, bayudha yang putih, min yaqutil jannah dari batu yakut surga. Wa innama tiada lain sawadathu menghitamkannya khatayal musyrikin, dosa-dosa orang musyrik. Yub'atsu akan dibangkitkan yaumal qiyamah pada hari kiamat mithla Uhud seperti gunung Uhud. Jadi akan menggede hajar aswad seperti gunung Uhud. Untuk apa? Yashhadu bersaksi liman istalamahu bagi orang yang menyentuhnya, wa qabbalahu dan menciumnya min ahli dunya dari penduduk dunia. Inilah fadilah mencium dan menyentuh hajar aswad. Tapi hadis dengan lafal seperti ini dhaif. Yang sahih adalah tidak ada kata-kata qabbalahu menciumnya, tapi cukup menyentuh. Itu sudah akan nanti disaksikan oleh hajar aswad. Saya tampilkan yang sahih. Ini yang sahih, ini riwayat Tirmidzi. Demi Allah, sungguh betul-betul Allah akan bangkitkan hajar aswad pada hari kiamat, memiliki kedua mata yang bisa melihat, memiliki lidah yang bisa bicara, dan dia akan bersaksi bagi siapapun yang menyentuh hajar aswad dengan kebenaran. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi dia akan mengatakan, saya bersaksi ya Allah, ini orang dulu sudah menyentuh saya, tolong masukkan surga misalnya, ya. Tolong selamatkan dari neraka. Maka mudah-mudahan semua kita selamat dari neraka dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ulangi lagi, hadisnya yang sahih itu hanya mengatakan menyentuh. Adapun hadis yang mengatakan mencium, ini hadisnya apa? Dhaif. Maka alhamdulillah tidak harus mencium, yang penting menyentuh dengan tangan saja. Tapi kemarin itu
teman saya berusaha menyentuh itu nggak bisa. Begitu mendekat langsung terbuang. Brrr. Sudah mepet-mepet dijadikan Ka'bah kan kotak. Nah, dia sudah mepet di temboknya sejak awal, tapi begitu mendekati Hajar Aswad itu dilempar orang. Brrr. Dilempar. Brrr. Akhirnya dia nggak bisa. Saya bilang, kalau saya lebih suka tidak ke sana. Kenapa? Karena orang berdesak-desakan sehingga mendolimi orang lain. Terus laki perempuan tuh kayak cendol gitu, campur aduk. Saya nggak senang. Kenapa saya lebih suka untuk tidak menyentuh atau tidak mencium? Pertama, karena Rasulullah pada saat haji wada itu beliau tidak mencium, beliau ngalah. Karena orang-orang kan berdesak-desakan. Nah, Rasulullah tetap berada di atas onta, tidak turun untuk mencium. Padahal Rasulullah itu orang nomor satu. Kalau beliau mencium pasti semuanya ngalah. Tapi beliau melihat desak-desakan, beliau tidak ikut desak-desakan. Ini dasar saya ya. Pilih tidak ikut berdesak-desakan. Yang kedua, ada kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kita sentuh Hajar Aswad itu maslahat untuk kita, fadilahnya besar. Tapi gara-gara nyentuh Hajar Aswad harus desak-desakan dengan wanita-wanita. Harus dorong orang yang lain sehingga memadarati orang lain. Nah, ini berarti mafsadat. Panjenengan cocok atau tidak terserah ya. Karena dalam hal ini memang para ulama terbagi dua, ada yang ngotot untuk mencium seperti Ibnu Umar, ada yang pilih ngalah ketika desak-desakan seperti Ibnu Abbas. Saya cocoknya fikihnya Ibnu Abbas. 804. Al-Hajar, batu Hajar Aswad itu yaminullah adalah tangan kanannya Allah fil ardi, di bumi, yusafihu biha, Allah berjabat tangan dengan tangannya itu ibadahu kepada hamba-hambanya. Hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. 805. Al-Hajar yaminullah, Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah Ta'ala. Faman masahahu, maka barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad, faqad baya Allah, maka sungguh dia baiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya juga hadis palsu. Yang dimaksud baiat di sini dalam riwayat Dailami disebutkan baya Allah ala alla ya'siyah, baiat untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi filosofinya apa nyentuh Hajar Aswad itu? Filosofinya seolah-olah Anda ketika nyentuh Hajar Aswad itu sudah baiat sama Allah. Janji ya Allah, gak akan durhaka sama kamu. Nah, jadi berat juga Pak. Nyentuh Hajar Aswad habis itu maksiat. Seolah-olah gak melakukan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya hadits ini memang derajatnya apa? Palsu tadi, tidak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi, tapi hanya mauquf menurut sebagian riwayat. 806. Al-Hajarul Aswad, Hajar Aswad itu nazala bihi, turun dengannya malakun minas sama, seorang malaikat dari langit. Ini hadis menguatkan pendapat bahwa Hajar Aswad betul-betul dari surga turun ke bumi. Tapi sayangnya hadis ini palsu lagi. 807. Al-Hiddah. Hiddah itu adalah cepatnya marah. Ta'tari, kadang-kadang mengenai khiyara ummati, orang-orang baik dari umatku. Jadi maksudnya orang yang cepat marah itu tidak selalu orang jelek. Kadang-kadang orang baik-baik tapi cepat marah. Tapi biasanya orang-orang baik-baik itu cepat marahnya dalam perkara-perkara yang memang semestinya dia marah. Misalnya ada shaf tidak rapat, ini kan tidak sesuai sunnah. Wah, ada imam yang begitu melihat tidak rapat langsung marah-marah. Gimana shafnya nggak sesuai sunnah? Dirapatkan. Nah, kadang-kadang ada seperti itu orang-orang yang baik. Jadi jangan kira bahwa orang yang marah itu selalu orang jelek, tidak. Tapi memang hadis ini derajatnya palsu sehingga jangan dikatakan sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya benar. Para ulama mengatakan hadis ini sesuai fakta. Karena banyak di antara para ulama-ulama yang mereka itu para sahabat Nabi juga, bahkan mereka itu orang-orang baik, tapi kadang-kadang cepat marah melihat perbuatan kecil yang salah, marah. Contohnya Sayyidina Umar, kan terkenal Pak, bawa pentung itu.
Sayyidina Umar masuk masjid, ada dua pemuda sholat duha, pentong diangkat. Loh, kok sholat duha? Orang kerja. Jam kerja malah sholat duha ini. Kamu sudah punya uang atau tidak? Enggak punya uang. Saya ditanggung nafkahnya oleh mas saya. Oh, kamu enggak benar. Kerja sana keluar. Pentong, Pak. Nah, ini hiddah namanya. Cepat marah. Nah, maka cepat marah seperti itu jangan dianggap jelek. Itu sudah pas itu. Anak muda jam kerja malah sholat. Sementara dia ngatung-ngatung sama masnya. Enggak benar. 808. Al-hiddah cepat marah itu ta'tari kadang-kadang mengenai hamalat Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran. Gara-gara apa? Li'izzatil Quran, karena kemuliaannya Al-Quran fi ajwafihim, pada hati-hati mereka. Tapi hadis ini pun juga derajatnya palsu. Salah satu syekh qari ahli qiraat yang terkenal hiddah atau kadang-kadang hiddah itu adalah salah satunya itu yang saya ingat tuh Syekh Mingshawi. Beliau kalau diundang kemudian diatur-atur oleh orang yang undang harus begini, maka beliau langsung tinggalkan. Ulama kok diatur-atur. Saya datang ke sini ini untuk membuat acara kalian itu jadi berkah. Saya bacakan Quran, malah kok tak atur-atur. Ras itu. Misalkan orang kaya yang mengundang, nanti dikasih bayaran yang besar, beliau malah tinggalkan. Jangan ngatur saya, jangan menganggap saya ini nilainya dengan rupiah. Saya nggak mau rupiah. Itu beliau Syekh Mingshawi, wallahu a'lam. Ceritanya dalam biografi seperti itu. 809. Al-hiddah cepat marah itu la takunu tidak terjadi illa kecuali fi solihi ummati, pada orang-orang yang soleh dari kalangan umatku, wa abrariha, dan orang-orang baiknya. Tsumma tafi, kemudian kembali, yaitu kembali maksudnya marahnya jadi turun lagi. Jadi marah kalau sudah tahu ternyata tidak semestinya dimarahi, dia pasti akan turun lagi, enggak jadi marah lagi. Tapi hadis ini pun derajatnya palsu lagi. Terakhir 810. Al haditsu anni, hadis dari saya itu adalah ma ta'rifun, apa yang kalian kenal. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang menyampaikan hadis kemudian para sahabat menganggap ini kok hadisnya aneh, nah ini berarti bukan hadis Nabi. Jadi ini Nabi bicara kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalian sudah sehari-hari bersama aku, maka hadisku itu ya yang kalian dengar itu. Nanti kalau suatu saat ada orang bawa hadis yang kalian nggak pernah dengar, palsu itu berarti. Tinggalkan itu hadis. Hadis yang semana dengan hadis ini saya temukan. Fa iyyakum wa iyyahum. Sayakunu fi akhiriz zaman, akan muncul di akhir zaman nasun, beberapa orang, min ummati, dari umatku, berarti umat Islam, yuhadditsunakum bima lam tasma'u bihi, memberikan hadis kepada kalian sesuatu yang kalian belum pernah dengar, antum wala aba'ukum, kamu dan bapakmu juga enggak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, hindari mereka itu. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi hadisnya yang sahih, lafalnya seperti ini, bukan yang barusan kita baca ini, tapi maknanya mirip menurut saya. Karena itu orang-orang yang memalsukan hadis maka sudah ketahuan oleh para ulama ahli hadis. Karena mereka begitu mendengar hadis palsu langsung telinganya langsung kaget, Pak. Loh, kok ngono? Kok ngono sabda Nabi? Orang mungkin. Nah, itu karena apa? Sudah sering dengar hadis Nabi. Sehingga mereka itu karena sudah sering mendengar hadis Nabi, kalau ada sesuatu yang bukan dari Nabi dinisbatkan kepada Nabi, langsung tahu. Contohnya gini, Pak, contohnya. Misalnya panjenengan punya teman akrab sekali, sehingga panjenengan itu ngerti wataknya teman tadi. Maka kalau suatu saat ada cerita bahwasanya teman panjenengan itu melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak sesuai watak yang panjenengan ketahui dari dia, pasti panjenengan langsung tidak percaya. Tidak mungkin. Saya itu tahu dia itu iler-ilernya saya tahu. Jadi wataknya dalam itu saya tahu. Kamu cerita tentang dia yang tidak sesuai, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini contohnya yang paling gampang, ulama kontemporer yang masih hidup sekarang. Habib Rizik itu pernah didatangi oleh seseorang jauh-jauh dari Jawa Timur, jauh ya, pakai rombongan. Bisiki Habib Rizik, Bib,
Hati-hati, jangan dekat sama mudzakir. Hati-hati itu ahli bid'ah itu. Maka Habib Rizik mengatakan, Anda itu datang jauh-jauh untuk membisiki saya sesuatu yang jelek seperti ini. Anda pernah tidur di rumahnya Ustaz Mudzakir belum? Belum pernah. Nggak usah ngomong apa-apa. Saya sudah ngerti siapa Ustaz Mudzakir. Saya sudah tidur berkali-kali di rumah beliau. Nah, itu contoh orang yang apa? Kalau diceritakan tentang sesuatu, tentang orang yang dia kenal, yang tidak sesuai dengan apa yang dia kenal, pasti langsung menolak. Hadis Nabi sifatnya juga seperti itu. Ini untuk para ulama loh Pak. Ini hadis bukan untuk kita. Kalau hadis untuk kita, hadisku adalah hadis yang kalian ketahui. Ini nggak berlaku untuk kita. Karena kita bukan ahli hadis. Banyak hadis yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga kalau kita mendengar hadis kemudian kita mengatakan, wah ini saya belum pernah mendengar, berarti bukan hadis Nabi. Nggak bisa begitu. Karena kita bukan ahli hadis. Kita nggak bisa milah mana sabda Nabi, mana yang bukan sabda Nabi. Kalau para ulama ahli hadis, begitu mendengar sabda Nabi, ngerti, oh ini memang sabda Nabi kayak begini. Begitu mendengar bukan sabda Nabi dinisbatkan kepada Nabi, mereka langsung mengatakan nggak mungkin. Contoh, hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman. Nah, ulama ahli hadis langsung konangan, orang mungkin sabda Nabi kayak begini, nggak mungkin. Karena mencintai tanah air itu semua manusia cinta tanah air. Panjenengan orang Indonesia, senang nggak di Indonesia? Senang. Panjenengan safar kemanapun pasti baliknya ke Indonesia lagi. Meskipun di kota Mekah, Mekah kan lebih utama daripada Indonesia kan, tapi tetap saja ada perasaan pengen pulang ke Indonesia. Saya kemarin aja umroh cuman berapa? 12 hari. Itu di sana kelingan apa Pak? Es teh jumbo, bayangkan. Soalnya raneng es teh jumbo ning kono niku. Pengennya sing seger-seger tapi boleh ora ketemu. Masya Allah, itulah cinta tanah air ya, semua manusia begitu, orang kafir pun juga begitu. Sehingga kalau dikatakan cinta tanah air tanda iman, orang mungkin. Inilah yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan. Karena kita puasa Arafah itu kan satu pendapat umumnya tanggal 9-nya di negara di daerahnya itu kapan, meskipun tidak dengan hari hukumnya kapan. Ada yang pokoknya harus sama dengan hukumnya. Iya. Mana yang dipakai? Gini, Rasulullah mengatakan, "Shaumu yaumi Arafata." Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Maka semua umat Islam pengen puasa hari Arafah. Nah sekarang mereka itu bingung, hari Arafah itu yang disebut apa itu? Kalau bingung, udahlah, nggak usah pusing-pusing. Kita lihat aja kamusnya para ulama. Saya tampilkan kamusnya para ulama ini. Para ulama mengatakan Yaumu Arafah, hari Arafah itu adalah at-tasi', tanggal 9 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Jadi definisi hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Mau ada wukuf, mau tidak ada wukuf, tetap namanya hari Arafah. Maka definisi hari Arafah adalah hari di mana terjadi wukuf di Arafah tidak benar. Kenapa? Satu, tidak sesuai definisi para ulama. Tampilkan mana kitab yang mengatakan hari Arafah adalah hari ketika ada wukuf. Mana kitab yang menyebutkan itu? Yang kedua, kalau hari Arafah adalah hari yang ada wukuf, berarti nanti di akhir zaman ketika ada Ya'juj Ma'juj, kemudian umat Islam semuanya naik gunung bersama Nabi Isa karena nggak bisa menghadapi Ya'juj Ma'juj. Kalau ketemu tanggal 9 Dzulhijjah tetap puasa atau tidak? Nggak ada yang wukuf, Pak. Kabeh melayu dari apa? Ya'juj Ma'juj. Nah, maka tidak sesuai itu. Maka hari Arafah adalah tanggal 9. Mau ada wukuf mau tidak, pokoknya tanggal 9. Nah, berarti tanggal 9 itu masing-masing tempat sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Anda orang Indonesia, tanggal 9-nya kapan? Nah, silahkan nanti puasa tanggal 9. Ngoten. Jadi sampai hari ini saya belum pernah menemukan di kitab mengatakan hari Arafah adalah hari ketika ada wukuf di Arafah. Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan, tolong dikasih tahu di kitab yang mana. Jelas sudah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.